Pada video kali ini kita akan bahas chapter 7 ya. Di sini topiknya adalah firm organization and market structure atau organisasi perusahaan ya, bentuk-bentuk dari organisasi perusahaan dan struktur pasar. Nah, di sini terdapat masalah manajerial ya sebagai contoh di awal yang nantinya akan kita temukan jawabannya di akhir. Nah, ini terkait dengan masalah Amazon Delivery Service ya. Jadi kita tahu bahwasanya Amazon di Amerika itu merupakan perusahaan yang sangat besar ya dalam hal jual beli online ya. Jadi setiap harinya menjual berbagai macam barang ya. Barang itu terjual dengan banyak sekali di online dan Amazon itu uh, mengirimkannya mengirimkannya ke seluruh ini ya apa konsumennya. Nah, selama ini Amazon itu tergantung kepada perusahaan-perusahaan ekspedisi yang lain ya, dalam hal mengirimkan paket. Di antaranya ada United Parcel Service ya, UPS, ada juga dari FedEx ya, paketnya sebagian dikirimkan oleh FedEx dan sebagian juga dikirimkan oleh kantor pos US ya, atau USPS. Nah, Amazon ini khawatir ya, apakah eh, kerjasama ya atau ketika barang-barangnya itu dikirimkan melalui perusahaan-perusahaan ekspedisi tersebut ya, eh, Amazon khawatir takutnya harga yang dibayarkan itu terlalu mahal ya untuk sebuah ekspedisi. Dan juga terkait dengan masalah-masalah dengan lamanya pengiriman. Nah, saat ini di kasus ini Amazon sedang mempertimbangkan untuk membuat atau membuat sistem pengiriman yang baru. Nah, adapun hal-hal yang bisa ditempuh oleh Amazon, yang pertama bisa uh, menjalin kontrak ya dengan para individual, di mana nanti para individu tersebut mengambil paket dan mengirimkannya dengan mobil pribadinya ya kepada konsumen ya, itu salah satu opsinya. Ataupun opsi yang kedua adalah menjalin kontrak khusus ya dengan perusahaan ekspedisi ya, sehingga Amazon itu mendapatkan harga yang istimewa ya dari ekspedisi tersebut ya. Atau yang ketiga, Amazon membuat perusahaan ekspedisi sendiri ya. Perusahaan ekspedisi sendiri ya, dengan brand sendiri, kemudian manajemennya juga dari Amazon, sehingga Amazon memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan. Nah, ini adalah permasalahan manajerial yang akan kita jawab di chapter ini. Jadi, how should Amazon decide whether this investment is worthwhile ya? Sehingga apa? Jadi maksudnya, apakah ketika Amazon itu membuat perusahaan ekspedisi sendiri ya, apakah investasi tersebut worthwhile ya? Apakah investasi tersebut masuk akal? Apakah investasi tersebut sangat berarti nantinya ya, atau mempunyai return yang besar bagi perusahaan terkait dengan, dan apakah investasi tersebut menyelesaikan permasalahan yang awal tadi ya terkait dengan mahalnya biaya ekspedisi yang sekarang ada ya karena ekspedisinya dihandle oleh perusahaan lain, kemudian terkait ketidakpastian lama pengiriman ya, kadang on time kadang tidak, sehingga itu kan bisa mengecewakan konsumer, sehingga Amazon pengen konsumernya supaya tetap setia kepada Amazon dan tidak ingin mengecewakan dalam hal pengiriman, sehingga kalau Amazon mempertimbangkan untuk membuat jasa ekspedisi tersendiri ya, yang itu merupakan miliknya, sehingga semuanya bisa diatur oleh Amazon sendiri. Apakah itu merupakan investasi yang dapat menyelesaikan masalah tadi di awal, atau bahkan menciptakan masalah baru nantinya ya, karena kalau ekspedisi baru tentu nanti akan bersaing ya dengan ekspedisi yang udah established ya, seperti Amazon seperti FedEx ya. FedEx itu kan luar biasa ya,
Kalau di sini datanya FedEx itu mempunyai 650 pesawat terbang ya untuk ekspedisinya, kemudian 150.000 truk dan 400.000 employee ya, dan memiliki 4.800 fasilitas ya globally ya, di seluruh dunia. Nah, kalau Amazon bikin sendiri, bagaimana perusahaan ekspedisi itu apakah bisa berkompetisi ya dengan perusahaan ekspedisi yang lain? Nah, kalau di tanah air kita lihat beberapa marketplace ya seperti Lazada ya, ada juga Shopee itu kalau tidak salah sudah memiliki jasa ekspedisi tersendiri ya. Jadi kalau Lazada itu ada kurir Lazada sendiri ya. Nah, itu juga pada saat Shopee membuat itu juga Shopee itu harus Lazada itu harus juga mempertimbangkan apakah nantinya perusahaan tersebut bisa bertahan ya, bersaing dengan ekspedisi-ekspedisi yang lain. Apakah benar dengan memiliki perusahaan sendiri, ekspedisi sendiri, apakah benar bisa memberikan keuntungan yang lebih besar ya, artinya eh, tarif yang diberikan kepada konsumen apakah bisa lebih murah ya, sehingga konsumen banyak menggunakan jasa ekspedisi tersebut. Nah, ini adalah masalah yang akan kita address ya pada chapter ke-7 ini. Nah, adapun subbab yang akan kita diskusikan di sini ya, diantaranya ada 5 ya total. Yang pertama, kita akan menjelaskan ya bagaimana perusahaan itu ya berbeda satu sama lain. Di mana perbedaannya itu berasal dari jenis ownership yang digunakan ya, kemudian juga jenis organisasi yang diadopsi oleh perusahaan tersebut. Jadi nanti kita akan bahas ketika perusahaan itu dimiliki oleh pribadi ya, dalam ownership-nya bagaimana, kemudian ketika perusahaan itu dimiliki oleh beberapa orang secara tertutup ya, itu bagaimana, dan bagaimana ketika perusahaan itu dimiliki oleh banyak orang dan perusahaannya adalah terbuka ya, atau yang kita sebut sebagai korporasi. Itu akan kita jelaskan nantinya. Kemudian kita juga akan bahas bagaimana terkait dengan bentuk-bentuk organisasi yang bisa digunakan oleh perusahaan ya. Apakah perusahaan itu organisasinya itu non profit ya, atau profit oriented ya, atau untuk public sector ya, atau sektor publik ya. Nah, ini akan kita bahas di subbab yang pertama. Kemudian untuk yang subbab yang kedua, kita akan melihat ya bagaimana sebuah perusahaan itu memaksimumkan profit ya. Jadi tujuan perusahaan nanti pada intinya adalah dia hendak memaksimumkan profit ya. Untuk memaksimalkan profit, nanti kita lihat hubungannya terhadap output. Jadi pada intinya berapa output yang akan diproduksi oleh perusahaan, itu tentu perusahaan akan memilih output yang memaksimumkan profit. Nah, ini akan kita bahas di subbab yang kedua ya. Jadi bagaimana perusahaan itu menentukan jumlah output yang ingin dia produksi supaya profitnya itu maksimal. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan belajar terkait dengan konsep present value ya, untuk membandingkan cost and revenue ya, atau membandingkan biaya dan penerimaan yang kemungkinan itu diterima tidak seketika itu. Waktunya itu tidak seketika itu. Kan kadang perusahaan itu dia ada penerimaan revenue yang baru akan dia terima misalnya tahun kedua, tahun ketiga, dan ada juga beberapa biaya yang harus dia keluarkan di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat, dan seterusnya. Yang mana supaya kita bisa membandingkannya dengan nilai sekarang, maka kita perlu menggunakan konsep present value ya. Jadi misalnya kalau biayanya dikeluarkan tahun depan, biaya tersebut itu setara dengan berapa ya, kalau biaya itu dikeluarkan sekarang, sehingga keputusan perusahaan itu nanti perusahaannya itu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya misalnya kalau ada pilihan investasi misalnya ya, investasi yang misalnya ada tawaran investasi ya
Jika perusahaan investasi di situ akan mendapatkan keuntungan di tahun kedua, tahun ketiga sekian, kemudian ada pilihan investasi yang lain ya akan mendapatkan keuntungan sekian-sekian. Nah, perusahaan itu memilih yang mana, apakah dia mau investasi atau tidak, maka kita bisa gunakan konsep present value ya untuk menghitung berapa nilai uang yang diterima di masa depan, yang itu nilainya kita konversi ke masa sekarang. Nah, nanti selain present value, kita juga tentu akan membahas future value ya. Nah, ini satu paket. Nah, kemudian yang keempat kita akan mendiskusikan terkait dengan profit maximizing ya di dalam organisasi vertikal ya. Jadi bagaimana memaksimalkan profit untuk vertical organization. Kemudian yang terakhir kita akan mendeskripsikan four main types of market structure. Jadi ada beberapa struktur pasar ya, ada yang strukturnya pasar persaingan sempurna, ada strukturnya pasar monopoli, ada oligopoli, dan ada persaingan monopolistik. Nah, empat struktur pasar tersebut akan kita jelaskan di subbab yang kelima. Pertama, kita akan diskusikan terkait dengan jenis kepemilikan perusahaan ya dan sistem kepemimpinan di perusahaan ya, atau sistem pemerintahan di perusahaan. Nah, perusahaan ini kalau kita bedakan berdasarkan motifnya ya atau tujuan perusahaan, ini kita bisa kategorikan menjadi tiga ya. Yang pertama ada yang namanya private ya, perusahaan yang private ya. Dia bergerak di sektor privat. Ada juga perusahaan yang bergerak di public sector ya atau sektor publik. Ada juga perusahaan yang bergerak di non profit ya atau nirlaba ya. Jadi tujuannya itu bukan untuk mencari laba. Nah, yang pertama adalah perusahaan private atau private sector ya. Private sector ya biasanya kita sebut juga sebagai perusahaan for profit private sector ya atau for profit sector ya, karena tujuan dari perusahaan tersebut adalah untuk mendapatkan profit ya atau keuntungan dari bisnis yang dia lakukan. Jadi segala kegiatan yang dia lakukan itu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan profit. Nah, beberapa perusahaan diantaranya seperti Apple, Nike, Toyota ya dan yang lain-lainnya itu adalah perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan private ya, yang tujuannya untuk mendapatkan profit. Nah, kemudian perusahaan di sektor publik ya ini terdiri dari yang bentuknya terdiri dari ada yang berbentuk perusahaan dan ada yang juga berbentuk organisasi lain ya selain perusahaan, di mana hal tersebut itu dimiliki oleh pemerintah ya ini atau government agency ya. Nah, biasanya perusahaan tersebut ya dikategorikannya atau disebut juga sebagai state owned enterprise ya. Ya kalau di Indonesia BUMN lah ya, BUMN atau state owned enterprise ya, baik itu yang dimiliki oleh pusat ya atau dimiliki oleh daerah ya. BUMD juga kita tetap kategorikannya sebagai state owned enterprise. Nah, contohnya seperti apa ya? Kalau di Amerika contohnya ada Amtrak ya, ini perusahaan kereta api. Kalau di Indonesia ya KAI berarti ya. Terus kalau di kita PLN itu adalah contoh dari state owned enterprise. Nah, kemudian kalau yang ketiga ada beberapa perusahaan yang tergolong kepada non-profit sector. Nah, non-profit sector ini perusahaan tersebut bisa jadi dimiliki oleh pemerintah ya maupun dimiliki oleh pribadi ya atau non pemerintah. Yang pada intinya tujuannya adalah untuk mencapai untuk memperoleh social or public interest objective ya atau tujuannya itu ditujukan untuk kepentingan publik ya. Contohnya seperti misalnya NGO ya. NGO itu adalah contoh dari non profit sector ya, LSM ya. Kalau di kita ya ada yang
LSM bergerak di lingkungan ya, di mana dia ingin melindungi lingkungan. Terus ada LSM yang bergerak di perlindungan wanita dan anak misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tergolongkan sebagai non-profit sector yang tujuannya adalah untuk mencapai social or public interest objective. Nah, ini ada mini case ya, mini case terkait dengan bentuk perusahaan di China ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya di China itu 1978 itu industri-industri di China ya itu semuanya itu dimiliki oleh pemerintah ya, yang kita golongkan sebagai state owned enterprise ya, atau disingkat SUI ya. Nah, tetapi ketika China itu bertransformasi ya untuk menjadi market based ekonomi ya, ini secara perlahan SUI tadi ya, state owned enterprise itu dikonversi ya menjadi private sector firm ya. Jadi perubahannya itu cukup dramatis ya, dari mayoritas perusahaan berbentuknya SOI, tapi kemudian dirubah untuk menjadi bentuknya sebagai perusahaan private. Nah, kemudian di tahun 99 ini SOI porsinya hanya 36% ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang yang dimiliki oleh pemerintah itu waktu tahun 99 hanya 36%. Selebihnya itu bentuknya adalah kalau kita lihat di sini ya, nearly 68% of industrial asset capital ini ya kita baca ya, China's industrial firm but still control nearly 68% of industrial asset ya. Tetapi walaupun begitu pemerintah itu tetap punya kontrol ya sebesar 68% dari aset atau kapital dari perusahaan-perusahaan yang ada di China. Ini tahun 99. Nah, kemudian tahun 2000 ini pemerintah China itu memperbolehkan perusahaan-perusahaan kecil yang dimiliki oleh pemerintah ya, atau small SOI ini untuk diprivatisasi ya. Nah, di Indonesia juga ini dilakukan ya, bahwasanya dulu itu hampir full ya dimiliki oleh pemerintah ya, BUMN kita, tetapi sekarang banyak BUMN yang itu diprivatisasi ya. Jadi dari 100% saham pemerintah tetap memegang saham mayoritas ya untuk BUMN-nya, tetapi sebagiannya itu saham yang kurang dari 50% itu bisa dimiliki oleh publik. Nah, pada intinya karena pemerintah memiliki 50% plus 1 ya minimal aset dari perusahaan BUMN tersebut, pemerintah tetap punya kendali ya. Ya, kendalinya ya karena miliknya ya, jadi ya bisa menentukan siapa direktur ya, siapa komisaris ya, sehingga kalau di kita kadang kali ini menjadi komoditas politik ya. Jadi kalau pada pendukung politik ya bisa dicarikan jabatan di BUMN karena BUMN ini memang dimiliki pemerintah ya, secara mayoritas sahamnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan diskusikan terkait dengan pengaturan perusahaan ya, atau firms governance ya. Nah, kalau di sini ya yang kita diskusikan itu lebih ke private sector firm ya, atau perusahaan-perusahaan yang itu tujuannya untuk memperoleh laba ya, private sector firm yang tadi sudah kita bahas. Nah, private sector firm ini bentuk pemerintahannya atau bentuk pengaturannya di dalam perusahaan itu ada yang dimiliki oleh single owner manager ya. Jadi dia itu ya sebagai pemilik ya sekaligus sebagai manajer ya. Ada juga yang dimiliki oleh beberapa orang ya. Beberapa orang tapi tertutup ya sehingga kepemilikannya tidak dijual ya kepada orang lain. Ada juga perusahaan yang sahamnya itu dijual ya. Jadi
orang lain itu boleh memiliki secara terbuka. Nah, kalau perusahaan yang single owner manager karena dimiliki oleh satu orang ya, sehingga dia itu yang membedakan tuh liabilitasnya itu tidak terbatas ya. Jadi kalau perusahaan punya utang, misalnya utangnya jatuh tempo dan gagal bayar ya, maka si pemilik ini akan dikejar ya untuk membayar hutang dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, beda kalau perusahaan tersebut itu dimiliki oleh pemegang saham yang sifatnya itu terbuka, sehingga ada tambahan kata di belakangnya itu biasanya tambahannya limited ya atau TBK ya kalau di kita. Nah, atau Inc ya, misalnya Microsoft Inc ya, Sony Inc ya, Incorporation. Nah, itu artinya itu perusahaannya itu terbuka, sahamnya bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, kalau bentuk perusahaan tersebut itu liabilitasnya tuh terbatas ya. Kalau di kita kan disebutnya perseroan terbatas ya di Indonesia. Nah, arti kata terbatas itu adalah karena liabilities perusahaan itu dibatasi ya. Jadi kalau perusahaan itu punya hutang, maka tidak serta-merta utangnya itu tidak bisa ditagihkan kepada pemegang saham ya. Jadi ya kalau bangkrut misalnya, maka perusahaan itu akan dikurasi ya oleh kurator, kemudian aset-asetnya dijual, kemudian setelah dijual akan hasil penjualannya akan diberikan kepada kreditor ya, orang-orang yang meminjamkan uang kepada perusahaan tersebut. Kemudian kalau masih ada sisa, baru sisanya diberikan kepada pemilik ya. Di dalam hal ini pemilik adalah pemegang saham. Nah, tetapi kalau utang setelah perusahaan itu dijual terus masih tidak bisa untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor, ya si pemilik, si pemegang saham ini tidak bisa dikejar ya. Nah, itu bedanya perusahaan perseroan terbatas sama yang biasa ya, atau yang dimiliki oleh pribadi. Nah, teman-teman, nah bedanya kalau yang perusahaan yang terbuka seperti itu, yang sahamnya itu dimiliki oleh siapapun yang mau membeli ya di pasar saham, maka bentuk kepemimpinannya berbeda ya. Jadi pada intinya nanti perusahaan itu kan tetap dipimpin oleh CEO ya, atau direktur utama. Nah, direktur utama itu yang memilih siapa? Direktur utama itu yang memilih adalah komisaris ya. Nah, komisaris yang menentukan itu siapa? Komisaris ini adalah orang-orang yang dipilih ya sebagai perwakilan dari pemegang saham. Ya. Nah, itu kenapa kalau Anda sebagai pemegang saham mayoritas, ya Anda ya bisa mengontrol komisaris ya. Siapa yang mau Anda jadikan CEO, ya itu terserah Anda. Karena Anda sebagai pemilik dan pemilik saham mayoritas. Nah, itu terkait dengan pengaturan ya atau manajemen di perusahaan ya. Kalau perusahaannya individual ya terserah Anda ya, namanya perusahaan Anda sendiri ya. Dan Anda sebagai manajernya sendiri terserah Anda mau menggunakan CEO atau Anda pimpin sendiri ya. Itu terserah. Nah, teman-teman, kemudian yang kedua kita akan pelajari terkait dengan tujuan dari perusahaan di private sector yang mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan profit. Nah, di sini ya profit ya kita simbolkan dengan pi ya atau P ya. P simbolnya ini adalah profit. Profit itu kan merupakan difference between revenue dan cost ya. Profit itu adalah perbedaan dari revenue atau penerimaan dikurangi dengan cost atau biaya. Ya, kalau Anda punya perusahaan Anda itu dikatakan profit ya kalau antara penerimaan, di mana penerimaan itu didapatkan dari hasil berapa barang yang terjual ya dan dikalikan dengan harga dari masing-masing barang tersebut ya. Nanti itu kita namakan sebagai revenue dikurangi dengan cost ya atau biaya Anda dalam memproduksi barang tersebut ya. Biayanya bisa biaya bahan baku, ya biaya kapital, biaya menggaji para labor ya. Nanti
biayanya itu totalnya adalah kita sebutnya cost ya. Di sini di buku disebutnya cost yang artinya adalah total cost ya. Jadi revenue di sini adalah total revenue, cost adalah total cost ya. Jadi kalau antara revenue dan cost itu masih ada sisanya, berarti perusahaan Anda itu profit ya. Tetapi kalau lebih besar cost-nya daripada revenue-nya, artinya perusahaan Anda itu rugi ya. Nah, kalau revenue sama dengan cost, maka perusahaan Anda itu dikatakan tidak untung, tidak rugi ya, atau break even point ya, impasse. Nah, teman-teman ya, bagaimana perusahaan itu memaksimumkan profit ya, maka bisa kita pelajari di sini ya menggunakan fungsi ini apa hubungan antara revenue dan cost ya di sini. Jadi pada dasarnya berapa profit, berapa revenue, berapa cost itu tergantung ya. Tergantung oleh berapa besarnya output yang diproduksi. Sehingga persamaan yang atas ini ya, persamaan profit ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Yang ini masing-masing itu fungsi dari output ya. Jadi nanti profitnya ini fungsi dari output, kemudian Q-nya output ya. Revenue juga kita nyatakan merupakan fungsi dari output, dan cost juga nanti kita nyatakan merupakan fungsi dari output. Nah, teman-teman coba perhatikan sini ya. Nah, di sini bagaimana memilih output yang memaksimalkan profit ya. Nah, di sini ada sebuah kurva ya. Sumbu X-nya ini adalah output ya, atau sumbu horizontalnya ini adalah output, sedangkan sumbu vertikalnya adalah profit ya. Nah, di sini ada kurva profit ya, atau kurva keuntungan ya. Nah, kurvanya itu melengkung seperti ini ya, teman-teman ya. Dia non linear ya bentuknya ya. Jadi Anda kalau lihat fungsi produksi ya tidak salah kalau bentuk dari fungsi produksinya itu non linear ya. Kebanyakan non linear. Nah, teman-teman perhatikan sini ya, pada saat produksinya itu di sini ya, tingkat output yang diproduksi itu di sini ya, profitnya 0, kemudian semakin bertambahnya output yang diproduksi, maka profitnya itu semakin meningkat. Nah, profit itu dikatakan maksimum ya, saat output yang diproduksinya itu adalah sebesar Q bintang. Kenapa Q bintang ini? Karena kalau kurang dari Q bintang ya masih ada potensi profit yang bisa diperoleh ya, tetapi kalau lebih besar dari Q bintang malah justru profitnya itu akan menurun ya. Nah, ini adalah nah untuk dapat memaksimumkan profit maka perusahaan harus memproduksi barang yang jumlahnya itu sebesar Q bintang ini. Nah, teman-teman ya, bagaimana perusahaan itu memiliki bintang tersebut ya. Nah, di sini ada caranya ya, secara matematis ya. Kalau kita lihat, nah, misalnya begini. Nah, di sini sebelum ke sini kita perlu kenalan dulu dengan beberapa istilah ya. Ada yang disebut sebagai marginal cost dan marginal revenue ya. Nah, marginal cost itu adalah tambahan biaya ya, atau berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ketika hendak menambah output ya satu unit ya. Kalau outputnya bertambah satu unit ya, imbas dari menambah output satu unit itu cost yang muncul atau biaya yang muncul itu berapa. Nah, itu kita sebut sebagai marginal cost ya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai marginal revenue ya. Marginal revenue ini adalah artinya adalah berapa ya tambahan revenue ya, atau berapa perubahan penerimaan ya saat perusahaan itu menambah produksi output satu unit. Jadi ketika outputnya itu bertambah satu unit, dia akan menghasilkan revenue berapa. Nah, hasil revenue tersebut yang merupakan implikasi dari tambahan produksi output satu unit tersebut kita sebutnya sebagai marginal revenue ya. Nah, tadi marginal cost ya kita bisa peroleh ya dengan cara
menghitung berapa delta cost dibagi dengan delta Q ya. Nah, sedangkan marginal revenue kita bisa peroleh berapa nilai delta revenue ya dibagi dengan delta Q ya, atau output ya. Nah, teman-teman, di sini ya dengan mengenal istilah ini ya, marginal revenue dan marginal cost, maka kita bisa definisikan bahwasanya marginal profit ya, atau tambahan profit dari hasil dari menambah satu unit output ya. Jadi kalau perusahaan ingin menambah produksi satu unit output, maka berapa tambahan profit atau berapa profit yang bisa dia peroleh dari hasil tambahan produksi satu unit output itu, maka kita sebutnya sebagai marginal profit ya, teman-teman ya. Nah, berarti marginal profit itu nilainya itu adalah sama dengan marginal revenue dikurangi dengan marginal cost ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saat Q ya, output bertambah satu unit, berapa tambahan profit yang diperoleh? Nah, slope dari kurva profit ini adalah slope-nya kita sebutnya sebagai apa? Tingkat kemiringannya ya, tingkat kemiringannya atau slope-nya itu ditunjukkan oleh nilai dari marginal profit ya, di mana diperoleh dari delta profit dibagi dengan delta Q ya. Nah, kalau delta profit dibagi dengan delta Q itu sama dengan 0 ya, maka disitulah profitnya itu maksimum ya, teman-teman. Di sini kita lihat, nah, di puncak ini ya, tambahan Q tidak lagi bisa menambah profit ya. Karena kalau lebih dari Q bintang ini, kalau Q-nya ditambah malah delta profitnya itu malah dia nurun ya, dia negatif ya. Nah, maka pada posisi ini delta profitnya adalah 0 ya, atau bisa kita katakan marginal dari profit adalah sama dengan 0. Tingkat slope nilai slope-nya ya, nilai kemiringan dari titik ini adalah slope dari kurva profit yang ditunjukkan oleh marginal profit, nilainya adalah 0 ya. Sehingga kalau Anda ingin tahu berapa Q yang optimum, dibuat kondisinya adalah marginal profitnya ini sama dengan 0, kemudian sama dengan marginal revenue dikurangi dengan marginal cost ya. Sehingga untuk menentukan output yang memaksimumkan profit, kita bisa tulis sebagai marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Jadi kalau marginal revenue itu sama dengan marginal cost, maka nanti ya, karena masing-masingnya adalah fungsi dari Q, maka nanti kita akan mendapatkan nilai Q atau nilai output, di mana nilai output tersebut itu adalah nilai output yang memaksimumkan profit ya, teman-teman. Karena kan ini 0 ya, maka kalau MC-nya ini pindah ruas ke kiri, maka dia akan jadi positif ya, sehingga kita bisa katakan MC sama dengan MR. Nah, MR diperoleh dari mana? Ya, teman-teman, kita perlu melihat fungsi dari revenue-nya ya. Nanti fungsi revenue kita turunkan terhadap Q ya. Nah, fungsi revenue yang kita turunkan terhadap Q itulah marginal revenue ya. Nah, marginal cost dapat dari mana? Ya sama, marginal cost itu kita dapatkan dari fungsi biaya ya, diturunkan terhadap Q ya. Kita akan dapatkan marginal cost ya. Nah, saya rasa di sini ada contohnya ya. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, di sini jika perusahaan memiliki fungsi fungsi penerimaan bentuknya adalah seperti ini, fungsinya R. R ini adalah fungsi dari Q ya, bentuknya adalah spesifik ini, yaitu 120 Q dikurangi 2 Q kuadrat ya, dan fungsi biayanya adalah C sama dengan 100 ditambah Q kuadrat ya. Maka berapa nilai output yang memaksimumkan profit? Anda dengan menggunakan kondisi ini, nanti Anda bisa dapatkan nilai Q yang memaksimumkan profit. Pertama gampang aja ya. Ini yang fungsi revenue Anda turunkan terhadap Q ya. Ini kalau diturunkan terhadap Q, maka ini sama dengan 120 ya, dikurangi dengan 4Q ya. 4Q kenapa ya? Karena kan 2 dikali 2 ya, negatif 4Q ya maksud saya.
2 dikurangi negatif 2, Q-nya ini punya pangkat 2 dikurangi 1, Q-nya jadi pangkat 1, berarti 4Q. Nah, kalau yang ini Q-nya kan pangkat 1, ya, 1 dikali 120, kemudian pangkatnya tadi dikurangi dengan 1, pangkatnya menjadi 0, Q pangkat 0 sama dengan 1, sehingga 120. Nah, berarti kalau marginal revenue dari fungsi revenue ini adalah 120 dikurangi 4Q. Ya. Begitu juga untuk yang marginal cost-nya ya. Marginal cost-nya adalah, yang dari sini adalah marginal cost-nya adalah ya ini 100 terhadap Q sama dengan 0 karena dia tidak punya unsur Q ya. Sedangkan kalau Q kuadrat kita turunkan terhadap Q, maka jadinya adalah 2Q ya. Sehingga marginal cost-nya adalah 2Q. Nah, ini tinggal untuk mendapatkan berapa output atau berapa Q yang memaksimumkan profit ya, kita kan tulisan MC sama dengan MR ya. MC-nya sudah ketemu 2Q, MR-nya adalah 120 dikurangi 4Q. Berarti MR sama dengan MC kita bisa tulis seperti ini. Nah, sehingga kita akan bisa dapatkan Q-nya itu sama dengan 20. 20 dari mana? Ya gampang aja ya, tinggal 120. Ini negatif 4Q, ini misalnya ini bisa ya pindah ruas ke kanan ya, sehingga jadinya 120 ditambah dengan 6Q ya. Kemudian untuk mendapatkan Q berarti 120 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 120 ya. Kemudian ini kan kita sudah dapatkan, berarti Q bintangnya adalah untuk kasus fungsi penerimaan dan fungsi biaya tersebut adalah Q bintangnya adalah 20 ya. Nah, kita tinggal masukkan tuh ke fungsi profit. Nah, fungsi profit ini kan revenue dikurangi cost ya. Nah, revenue-nya tadi berapa ya? Fungsi revenue kita tuliskan. Fungsi revenue-nya adalah 120Q dikurangi 2Q kuadrat. Sedangkan yang fungsi biayanya adalah 100 ditambah Q kuadratnya. Nah, ini ya, kemudian tinggal diurai ya. Ini diurai berarti jadinya 120Q ya. Dikurangi 3Q kuadrat. 3Q kuadrat dari mana ya? Karena kan ini ada negatif 2Q, ini ada positif Q kuadrat, tapi ini tandanya negatif ya, berarti jadinya negatif 3Q kuadrat ya, kemudian dikurangi dengan 100. Nah, Q-nya tadi 20, tinggal dimasukkan di sini ya, berarti 120 dikali dengan 20 ya, kemudian dikurangi 3, ini Q-nya 20 dikuadratkan ya, kemudian sehingga kita akan mendapatkan berapa profitnya ya, maka profitnya di sini diperoleh profitnya adalah di sini ini belum dihitung ya. Nah, coba Anda hitung ya. Pada dasarnya nanti kalau dengan memasukkan ini nanti marginal profitnya itu akan sama dengan 0 ya kalau kita turunkan. Nah, di sini nggak dihitung nih, kalau Anda mau hitung nih untuk bisa mendapatkan berapa profitnya. Nah, itu ya teman-teman ya, bagaimana kita menghitung output ya, bagaimana kita menentukan output yang bisa memaksimumkan profit. Nah, ini ada implikasi manajerial ya. Nah, teman-teman ya, one of the most important implication of economic is that marginal analysis is very valuable to manager ya. Itu kenapa kita tuh dalam belajar ekonomi itu selalu mengenal konsep marginal ya, karena marginal itu sangat penting ya bagi seorang ekonom. Nah, if a manager know the entire profit function ya, kalau manager tahu ya bentuk fungsi dari profitnya ya, yang terdiri dari fungsi revenue dan fungsi biaya, maka kan gampang aja ya si manajer itu untuk menentukan berapa output yang mau dia produksi. Nah, tetapi pada dasarnya kalau sehari-hari itu ya cukup sulit ya untuk mengetahui bagaimana sih bentuk fungsi profit yang sebetulnya yang saya hadapi sebagai manajer di perusahaan tersebut. Nah, ada cara lain. Walaupun kita nggak tahu ya bentuk fungsi profitnya secara pasti ya. Kalau di sini kan pasti ya. Bentuk fungsi profitnya adalah seperti ini ya. Ini 120Q dikurangi 3Q kuadrat dikurangi 100. Ini bentuk fungsi profitnya untuk contoh yang ini. Tetapi kalau kita memimpin perusahaan, kita memproduksi barang, kita kan nggak tahu sebetulnya fungsi profit yang kita hadapi secara spesifik itu bentuknya seperti apa.
Nah, lalu bagaimana cara menentukan output yang bisa memaksimumkan profit? Nah, kita bisa gunakan pendekatan marginal, yaitu menggunakan konsep marginal profit. Caranya, gampangnya begini, marginal profit itu kan dia mengukur berapa tambahan profit saat kita menambah output sebesar 1 unit. Nah, kalau dia positif marginal profitnya, maka kalau kita lihat ya, di kurva profit, kalau dia positif maka kita ada di fase ini. Ya, kalau marginal profitnya itu positif, kita ada di fase ini. Fase di mana output yang kita produksi itu adalah lebih kecil daripada Q bintang. Anda produksi terus, ya Anda tambah produksi terus, ya kalau masih mendapatkan tambahan profit dari tambahan produksi tersebut, Anda artinya berada di fase ini. Nah, produksilah terus-menerus ya, sampai titik di mana tambahan 1 unit output yang Anda produksi itu tidak lagi menghasilkan tambahan profit sama sekali. Artinya marginal profitnya itu sama dengan 0. Nah, kalau sudah marginal revenue itu sama dengan 0, maka jumlah output tersebutlah yang memaksimumkan profit. Nah, nanti beda lain ceritanya bedanya. Beda kalau ceritanya begini. Kalau misalnya Anda menambah output, Anda justru mendapat marginal revenue yang negatif, ya artinya malah tambahan profitnya malah menurun. Nah, maka Anda itu berada di fase ini. Kalau Anda ada di fase ini yang ditunjukkan oleh marginal profit yang negatif, maka Anda harus mengurangi output yang Anda produksi. Nah, itu pentingnya kita belajar konsep marginal. Dengan konsep marginal, walaupun kita tidak tahu secara persis ya bentuk dari fungsi profit yang kita hadapi sebagai manajer, kita tetap bisa menentukan berapa output yang memaksimumkan profit dengan pendekatan yang barusan saya jelaskan, menggunakan pendekatan marginal profit. Ya, produksi terus ya sampai marginal profitnya sama dengan 0. Kalau masih positif artinya marginal profit Anda masih increasing ya, berarti ditambah aja outputnya. Kalau marginal profitnya itu negatif, maka Anda harus mengurangi jumlah output yang Anda produksi. Oke ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman bisa ya kalau nanti ada soal ya saya berikan fungsi revenue-nya, kemudian saya berikan fungsi cost-nya ya, lalu Anda diminta untuk mencari ya berapa nilai dari output yang memaksimumkan profit dan berapa sih sebenarnya profit yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah teman-teman sekarang kita akan diskusikan terkait dengan shutdown rule ya. Jadi kalau kita punya perusahaan, terus perusahaan itu menderita kerugian, kira-kira kerugian sampai tingkat berapa sih yang mengharuskan kita itu menutup perusahaan atau men-shutdown perusahaan? Nah, kita bisa putuskan menggunakan shutdown rule ya, teman-teman. Nah, di shutdown rule itu bilang ya, intinya bilang bahwasanya perusahaan itu akan tutup ya hanya jika revenue-nya itu lebih rendah daripada avoidable cost ya atau biaya-biaya yang bisa dihindari ya. Nah, avoidable cost itu apa ya? Pada dasarnya avoidable cost itu adalah variable cost ya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini ya, revenue-nya nih 2000 ya. Nah, kalau profit itu kan sama dengan revenue dikurangi cost. Nah, cost itu kan terdiri dari dua. Yang pertama adalah variable cost dan yang kedua adalah fixed cost ya. Nah, di sini contohnya adalah revenue-nya adalah 2000 ya. Kemudian variable cost-nya adalah 1000 ya dan fixed cost-nya adalah 3000. Nah, kalau kasusnya seperti ini kita bisa lihat bahwasanya penerimaan sebesar 2000 ini masih lebih besar daripada variable cost-nya. Nah, kalau kita lihat kerugiannya ini adalah 2000 dolar. Nah, kalau kondisinya seperti ini maka perusahaan belum perlu tutup ya, belum perlu shutdown. Karena apa? Karena penerimaannya itu masih lebih besar daripada avoidable cost-nya yaitu variable cost ya. Yang sini nilainya 1000 ya. 1000
itu lebih kecil daripada 2000. Nah, beda ceritanya kalau revenue-nya itu lebih rendah daripada variable cost. Kalau revenue-nya itu lebih rendah daripada variable cost, maka lebih baik ya perusahaannya itu shutdown ya atau tutup. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan social responsibility ya atau ini disebutnya sebagai corporate social responsibility, disingkat sebagai CSR ya. Nah, di sini ya, some manager pursue social objective rather than maximize profit. Most enterprise in non-profit sector such as charities and religious organization have social rather than financial objective. Nah, kalau kita lihat untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di non-profit sektor ya memang tujuannya itu sosial ya daripada tujuan profit yang merupakan financial objective. Public sector enterprise are often required by law to provide public services at price below the profit maximizing level. Nah, biasanya ya untuk perusahaan yang bergerak di sektor publik ya itu diikat oleh hukum bahwasanya kamu jualannya jangan yang profit maximizing level ya, karena kamu perusahaan publik. Ya jangan tujuannya jangan memaksimumkan profit. Tujuannya adalah untuk menyediakan produk ya atau pelayanan yang biasanya itu adalah public goods ya biasanya ya untuk masyarakat ya. Jadi jangan profit maximizing. Nah, itu kenapa kalau Anda naik Trans ya, naik Trans Jogja misalnya kalau di Jogja ya, kemudian kalau naik kereta api KAI, kemudian naik Transjakarta di Jakarta itu tarifnya cukup murah ya. Karena apa? Karena memang perusahaannya kan itu adalah public sector di mana tarifnya itu diberikan kepada konsumen dan mereka itu walaupun mereka memonopoli ya, misalnya untuk KAI memonopoli tapi tidak memaksimumkan profit. Kalau mereka memaksimumkan profit maka bisa jadi tarif yang harus Anda bayar ketika mau naik kereta itu lebih tinggi daripada itu. Nah, itu kenapa beberapa barang ya yang disediakan oleh perusahaan di sektor publik itu harganya cukup murah karena mereka tujuannya adalah menyediakan pelayanan yang terbaik ya dengan mengabaikan prinsip profit maximizing level. Ya, yang penting mereka bisa beroperasi lah dan cash flow-nya itu sehat ya. Tidak untuk profit maximizing level. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan di sektor publik. Nah, kemudian ya di sini in the United States, public sector corporation such as Export-Import Bank and Federal Deposit Insurance Corporation ya exist to support private sector activity, not to maximize profit ya. Nah, kemudian ini ada government owned garbage companies ya perusahaan sampah ya ini juga tidak memaksimumkan profit karena harganya tuh di bawah harga yang memaksimumkan profit. Nah, meskipun some private sector firm give up profit to even ya, nah ini even some private meskipun begitu ya, some private sector ya itu mengurangi apa ya, mengurangi motifnya ya untuk motifnya kan awalnya kan hanya untuk menghasilkan profit ya, tetapi private firm juga di sini dia harus peduli terhadap social goal. Alasannya apa? Nah, alasannya ini ada beberapa teori ya. Di antaranya ada yang namanya adalah stakeholder theory ya. Di mana seorang manajer itu dia mempunyai kewajiban kepada beberapa grup ya. Di antaranya nah grup tersebut kita sebutnya sebagai stakeholder ya. Nah, siapa saja grup tersebut ya? Misalnya grupnya adalah, nah di sini contoh grupnya adalah worker ya pekerja. Dia jadi seorang manajer itu punya apa tanggung jawab kepada pekerjanya, kemudian tanggung jawab kepada customersnya dan tanggung jawab terhadap komunitas ya, di mana perusahaan itu berada ya. Jadi kalau lokasinya di suatu daerah ya, perusahaan tersebut punya tanggung jawab ya terhadap daerah tersebutnya. Sehingga corporation should not use misalnya ya corporation misalnya tidak boleh menggunakan tenaga kerja anak kecil ya di negara-negara miskin ya, di mana negara miskin cenderung anak kecil itu disuruh bekerja ya. Nah, they should provide safe working condition ya, perusahaan harus menyajikan lingkungan kerja yang aman, kemudian safe produk yang aman kepada consumer,
and they should not contaminate community. Ya, mereka tidak boleh mencemari masyarakat di mana mereka, lingkungan masyarakat ya, di mana mereka berlokasi. Kemudian meskipun hal-hal tersebut itu harus mengurangi profit mereka. Dimana kan kalau untuk menjaga lingkungan mereka harus membeli sarana atau membangun sarana pengolahan limbah yang itu mahal ya. Kemudian kalau yang misalnya untuk membuat lingkungan kerja yang aman mereka harus meng-hire misalnya ahli keselamatan kerja, ya itu kan bagian dari biaya juga yang harus mereka keluarkan yang itu mengurangi profit. Nah, the pursuit of social objective by corporation ya. Nah, aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan sosial yang dilakukan oleh korporasi itulah yang kita sebut sebagai corporate social responsibility atau CSR. Jadi apa yang disebut sebagai CSR? CSR adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di mana kegiatan tersebut adalah bertujuan untuk social objective. Nah, teman-teman ya, di sini ya, kalau kita lihat CSR itu istilahnya kan corporate social responsibility ya, ada kata corporate-nya. Nah, tetapi pada dasarnya tujuan-tujuan tanggung jawab sosial tersebut ya, atau social responsibility tersebut ya, juga relevan ya terhadap firm yang atau perusahaan yang bentuknya adalah non corporate ya atau unincorporated firm ya, sehingga supaya lebih umum ya istilahnya ya agar bisa digunakan secara umum, istilah tadi itu disebutnya sebagai ESG ya atau Environmental, Social and Governance ya atau disingkat ESG, sehingga ESG-nya adalah bentuk umum dari CSR ya. Nah, perusahaan-perusahaan nih seperti Exxon ya, Sony ya, ini bagus ya karena perusahaan tersebut menampilkan laporan ESG ya. Jadi laporan-laporan aktivitas ESG yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya di laporan tahunannya. Jadi kan kalau perusahaan terbuka yang listing di bursa di mana sahamnya tuh bisa dibeli oleh siapapun ya, itu kan mereka harus wajib membuat laporan keuangan setiap tahunnya terkait dengan bagaimana keuangan perusahaan, terus aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, ya pencapaian-pencapaiannya, terus pemenuhan kewajibannya. Nah, itu bisa kita lihat di laporan tahunan ya. Nah, ini Exxon, Sony ini sudah membuat section khusus ya di laporan tahunannya itu, bab khusus yang membahas terkait dengan apa saja aktivitas ESG yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di lingkungan FEBI ya, salah satu dosen kita ya yaitu Pak Dr. Koyum, itu juga beliau pernah meneliti terkait dengan ESG ya, yaitu disertasi beliau itu secara spesifik membahas ESG. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat charitable activities ya atau aktivitas-aktivitas charity ya, yang aktivitas-aktivitas penyaluran sumbangan ya, yang dilakukan oleh atau penyaluran donasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ESG decision itu kan dibuat oleh atau diputuskan oleh CEO ya. Nanti juga dan juga bersama dengan senior manager ya. Di mana CEO dan senior manager ini komitmen ya terhadap penyediaan misalnya di sini salah satunya adalah penyediaan hospital, universities, ya environmental project ya, kegiatan-kegiatan untuk disadvantaged group ya, and hal-hal lain juga ya. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, salah satu program yang terkenal ya untuk corporate philanthropy itu adalah contohnya adalah Ronald McDonald House Charities ya, yang dimana dia menyediakan rumah tinggal ya. Ininya programnya di 50-an negara. Nah, di sini ada juga yang disebut sebagai strategic ESG ya. Nah, strategic ESG itu pada dasarnya adalah ESG ya yang dilakukan tujuannya untuk tetap bisa memaksimumkan profit. Nah, kenapa sih
walaupun mereka melakukan ESG ya, di mana notabene itu ESG itu bisa mengurangi profit ya, tetapi justru bisa mendukung atau uh, me, apa, meningkatkan profit bagi perusahaan ya. Dari mana alasannya? Nah, alasannya adalah jika perusahaan itu baik ya, melakukan aktivitas-aktivitas ESG ya, di mana tujuannya adalah tujuan sosial, maka perusahaan tersebut akan memiliki citra yang bagus ya di konsumen. Sehingga karena citranya bagus oleh konsumen, reputasinya bagus, sehingga konsumen itu memiliki kecenderungan untuk membeli produk dari perusahaan tersebut ya, dibandingkan dengan perusahaan yang lain ya. Misalnya ada perusahaan A dan B nih. A ini berkomitmen terhadap ESG, banyak membantu memberikan beasiswa, terus menjamin bahwasannya lingkungan kerjanya aman, ya, hak-hak buruhnya diberikan, kemudian produk-produknya itu adalah aman juga, tidak mencemari lingkungan, maka perusahaan tersebut akan cenderung dipilih oleh konsumen dibandingkan dengan perusahaan yang sebaliknya, ya, yang tidak memperhatikan limbah, ya, mencemari lingkungan, ya, banyak kecelakaan kerja, ya, tidak peduli terhadap buruhnya, maka konsumen akan lebih menjauhi ya perusahaan tersebut. Sehingga kalau ya perusahaan itu mengarahkan program-program ESG-nya ya dengan tujuan untuk bisa meningkatkan profit ya dengan kenaikan reputasinya ya, maka ESG-nya itu dikatakan sebagai strategic ESG. Ya harusnya karena ESG itu costly ya, maka perusahaan akan melakukan strategic ESG ya, di mana ESG-nya itu ditujukan untuk dapat meningkatkan reputasi sehingga meningkatkan laba dari perusahaan atau profit dari perusahaan. Nah, ini adalah contoh-contoh tren ya di program social responsibility ya. Jadi misalnya nih end of workplace harassment ya, kekerasan di lingkungan kerja, terus increase diversity ya. Jadi bagaimana perusahaan itu menambah diversity dari sisi komposisi pekerja ya, kemudian involvement in politics ya, protect the environment, kemudian brand strategies based on philanthropy ya. Ini contoh-contoh program corporate social responsibility atau program yang mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang ketiga ya, terkait dengan profit over time ya. Bagaimana menghitung profit ya dari waktu ke waktu. Nah, karena di sini analisisnya over time, maka kita akan gunakan prinsip future value dan present value ya. Pada dasarnya present value itu cara kita menghitung kalau kita mendapatkan uang atau kalau kita menerima uang di masa depan, misalnya 10 tahun lagi saya akan menerima uang 1 miliar misalnya. Nah, dengan menggunakan present value, kita bisa melihat kira-kira 1 miliar 10 tahun lagi itu setara dengan berapa miliar di hari sekarang atau di tahun sekarang. Nah, untuk mendapatkan nilai dari 1 miliar yang 10 tahun lagi baru diterima tersebut ke waktu tahun sekarang, maka kita gunakan konsep present value. Nah, sebaliknya untuk future value itu kita itu pada dasarnya hendak menghitung kalau kita punya uang sekarang itu nilainya berapa sih? Setara dengan berapa sih nilainya di masa depan? Misalnya 10 tahun lagi, kalau saya punya satu uang miliar itu 10 tahun lagi itu nilainya itu setara dengan berapa? Nah, untuk mendapatkan nilainya kita gunakan yang namanya adalah future value. Nah, future value ini kita menggunakan interest rate ya. Nah, kalau secara praktek interest rate yang digunakan adalah risk free ya, risk free interest rate atau interest rate atau suku bunga yang bebas risiko. Ya, contohnya yang menjadi proxy itu biasanya adalah suku bunga di money market ya atau di pasar uang ya. Karena money market itu adalah
contoh pasar aset yang sangat bebas risiko. Nah, formula dari future value dan present value itu bagaimana sih? Ya, nah kalau future value ini formulanya seperti ini ya. Nilai present value-nya ya dikalikan dengan 1 ditambah T, 1 ditambah I, ya I-nya adalah suku bunga ya, yang tadi itu bisa diproksikan dengan risk-free interest rate ya, atau suku bunga pasar uang ya, kemudian dipangkatkan dengan T ya. Sedangkan untuk yang present value itu ngitungnya adalah future value ya dibagi dengan 1 plus I pangkat T. Nah, ini adalah rumus untuk ini ya, compounding ya, teman-teman ya. Compounding itu artinya ibaratnya itu ini apa? Misalnya nih, karena kita gunakan pendekatan interest rate ya. Jadi kalau saya punya uang misalnya adalah 1 miliar ya, berapa sih nilainya 5 tahun lagi? Nah, maka saya akan gunakan interest rate ya. Jadi 1 miliar tersebut 1 tahunnya akan bernilai ya, berarti dikalikan dengan bunganya ya, interest rate-nya ya. Itu misalnya interest rate-nya itu 5%. Maka 1 miliar akan dapat bunga 5% di tahun pertama. Lalu berapa nilainya di tahun kedua? Maka 1 miliar ditambahkan dengan hasil bunga di tahun pertama tadi ya. Hasilnya berapa? Kemudian dikalikan dengan imbal hasil di tahun kedua. Nah, itu artinya compounding ya. Jadi hasil bunganya itu ditambahkan, kemudian hasil penambahannya itu dikalikan dengan suku bunganya lagi, nanti ditambahkan lagi seperti itu. Nah, itu istilahnya sebagai compounding ya, atau accumulation of interest. Nah, teman-teman ya, ini rumusnya ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh misalnya berapa sih nilai present value dari 1 miliar di 10 tahun mendatang? Maka kalau begini ya contohnya. Kalau saya menerima 1 miliar 10 tahun mendatang, maka 1 miliar itu setara dengan berapa di tahun sekarang. Nah, caranya berarti kita menghitung present value kan? Ya, present value ya, future value-nya adalah 1 miliar dibagi dengan 1 plus misalnya suku bunga risk free-nya adalah misalnya katakanlah 3%. Berarti 1 ditambah 0,3 kemudian dipangkatkan dengan waktunya. Waktunya adalah 10 tahun ya, berarti pangkat 10. Nah, nanti Anda akan mendapatkan nilai present value dari uang 1 miliar 10 tahun mendatang. Nah, begitu juga untuk yang future value ya. Misalnya kita ingin mendapatkan berapa sih nilai future value dari uang 1 miliar yang saya dapatkan sekarang. Jadi kalau saya punya uang 1 miliar sekarang, ini nilainya setara dengan berapa 10 tahun lagi, kita gunakan future value. Berarti tinggal 1 miliar ditambahkan suku bunganya misalnya 3%, berarti 0,03 ya. Kemudian dipangkatkan dengan T, T-nya adalah 10. Nanti kita akan dapatkan future value di mana future value tersebut nilainya adalah setara dengan uang 1 miliar di tahun sekarang. Oke, ya. Untuk penerimaan yang itu didapatkan per tahun misalnya ya, misalnya selama 10 tahun saya akan mendapatkan uang 1 miliar setiap tahunnya. Nah, maka di tahun ke-10 ya, nilainya itu present value-nya itu setara dengan berapa. Nah, ini kita bisa gunakan present value yang seperti ini. Jadi nanti masing-masing per tahun dapatnya berapa ya. Nah, ini berarti ini kalau ini bisa berbeda-beda ya. Misalnya tahun ke-1 dapatnya 10.000, kemudian tahun kedua dapatnya 12.000, atau bisa juga setiap tahun nilainya sama. Nah, ini kita bisa gunakan rumus seperti ini. Ya, ini misalnya contoh kita akan menghitung berapa sih nilai ya dari pendapatan. Misalnya kita setiap tahunnya itu selama 3 tahun, kita setiap tahunnya akan mendapatkan $10. Nah, maka nanti di tahun terakhir itu totalnya ya, itu akan setara dengan present value berapa. Nah, ini kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, ini kita dapatkan bahwasanya kalau saya dapat $10 setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut, maka nilainya itu setara dengan $24,87 sekarang ya, present value-nya.
Nah, ini contoh misalnya perusahaan ini ya mendapatkan profit. Profitnya itu kan tiap tahun ya. Jadi misalnya kalau saya menghitung present value dari profit perusahaan 10 tahun mendatang. Karena profit itu didapatkannya setiap tahun, maka bisa menggunakan rumus yang ini ya, teman-teman. Jadi dimasukkan profitnya, profit tahun 1 berapa, profit tahun kedua berapa, profit tahun ketiga berapa. Nah, sekarang kita masuk subbab yang keempat, yaitu the make or buy decision. Jadi, pada dasarnya manajer itu kan membuat keputusan-keputusan penting ya, many decision, di mana keputusan-keputusan tersebut ini akan mempengaruhi dimensi horizontal maupun dimensi vertikal dari organisasi perusahaan. Nah, dimensi horizontal itu apa? Dimensi horizontal itu dia terkait dengan ukuran perusahaan ya di pasar ya atau di pasar primer ya di pasar perusahaan tersebut ya. Jadi berapa besar ukuran dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan market yang eh, dihadapi oleh perusahaan tersebut atau di pasar di mana perusahaan itu bermain. Kira-kira size porsinya itu, market share-nya itu berapa. Nah, itu adalah dimensi horizontal. Kemudian kalau dimensi vertikal ini adalah terkait dengan dimensi beberapa tahapan proses produksi di dalam perusahaan. Jadi kan kalau kita bisa analogikan seperti aliran sungai ya, dimensi vertikal itu ada hulu dan hilir. Nah, hulu di sini ya terkait input ya, hilir itu ya diantaranya terkait dengan proses produksi dan penyalurannya sampai konsumen ya. Ini adalah dimensi vertikal. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan dimensi vertikal. Nah, seorang manajer itu harus menentukan ya apakah dimensi vertikal yang dia putuskan itu apakah ingin menggunakan yang jenis vertically integrated ya atau quasi vertical integration atau bahkan kontrak ya atau sama sekali ya tidak memakai kontrak ya. Jadi langsung menggunakan spot market ya atau pasar langsung ya di mana barang-barang yang perusahaan butuhkan itu bisa langsung dibeli di harga spot ya. Nah, teman-teman, ini akan berkaitan dengan permasalahan yang awal kita diskusikan ya pada saat pembukaan membahas chapter ini, yaitu terkait dengan bagaimana manajer Amazon itu memutuskan apakah hendak berinvestasi dengan membangun ekspedisi khusus miliknya sendiri atau cukup dengan bekerja sama dengan ekspedisi lain atau bisa membuka kemitraan untuk individu-individu yang ingin menjadi kurirnya ya. Nah, itu adalah dimensi vertikal perusahaan Amazon. Nah, sekarang yang barusan saya sebutkan yaitu jenis dimensi vertikal yang mau dipilih oleh perusahaan itu bisa yang pertama adalah tadi yaitu vertically integrated ya mau misalnya manajer mau memberlakukan vertically integrated atau quasi integration atau kontrak atau spot. Nah, kaitannya di sini misalnya kita bahas yaitu yang terkait dengan hulu ya. Yaitu kan perusahaan kan memproduksi barang dan barang tersebut kan perlu input ya. Nah, inputnya itu salah satunya adalah material ya. Nah, material ini Anda mau buat sendiri materialnya ya. Barang-barang keperluan inputnya mau Anda buat sendiri, mau Anda sediakan sendiri ya. Jadi Anda buat perusahaan-perusahaan ya atau Anda buat divisi-divisi di mana divisi tersebut itu menghandle input material dari hulu banget ya. Jadi dari hulu banget Anda sudah punya divisi di perusahaan tersebut yang menghandle input tersebut dari hulu. Nah, kalau seluruh proses dari hulu itu Anda handle sendiri ya artinya Anda punya divisi-divisi di perusahaan yang menghandle input dari hulu maka itu sistemnya kita namakan vertically integrated ya. Nah, sedangkan kalau yang quasi vertical integration ini Anda itu
uh, ini apa? Anda itu mengkontrak supplier ya. Jadi kalau misalnya Anda perusahaan mobil ya, perlu shock breaker, perlu shock breaker, kemudian ban ya. Nah, ban itu shock breaker itu nggak Anda produksi sendiri, tapi Anda uh, minta perusahaan lain sebagai supplier untuk menyuplai kepada Anda. Nah, suppliernya Anda kontrak. Nah, kontrak di sini adalah tujuannya supaya si supplier itu tidak seenaknya sendiri ya menaikkan harga. Dan si supplier itu terikat supaya bisa memberikan kepastian quantity yang dia sanggupi ya. Jadi kalau Anda perusahaan mobil Anda butuh 1000 shockbreaker sebulan, maka perusahaan supplier itu harus menyanggupi dengan harga sesuai kontrak. Nah, itu sistemnya kita sebut sebagai quasi vertical integration ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau yang vertically integrated ya, kalau Anda perusahaan mobil, suppliernya mulai dari ban, kemudian velg, kemudian shock breaker, macam-macamnya itu Anda produksi dari hulu sampai hilir semuanya. Nah, kalau Anda memberlakukan sistem itu, maka Anda menggunakan sistem vertically integrated ya. Tetapi kalau Anda mengkontrak perusahaan lain sebagai supplier, maka Anda menggunakan sistem quasi vertical integration. Nah, kemudian ada juga sistemnya yang spot market. Nah, spot market ini artinya tuh Anda tidak menjalin kontrak dengan perusahaan supplier ya. Tetapi Anda langsung ke pasar aja Anda beli ya. Nah, misalnya tadi kalau ban ya, Anda produksi mobil terus Anda nggak bisa produksi ban, jadi Anda kan perlu ban. Nah, kalau Anda menggunakan sistemnya menggunakan hanya spot market, maka Anda pergi ke pasar, Anda beli ban di pasar. Jadi harganya Anda dapat dari harga spot. Nah, itu beberapa jenis integrasi ya. Apakah Anda ingin memilih yang secara vertikal itu terintegrasi atau vertically integrated atau sistemnya quasi integration atau kontrak atau bahkan spot. Nah, pemilihan sistem mana yang mau Anda gunakan ya di dalam dimensi vertikal itu dipengaruhi oleh dua hal ya. Kalau di sini kita lihat, ada 4 hal ya kurang lebih. Yang pertama ada transaction cost, kemudian opportunistic behavior, kemudian security dan flexibility of supply. Yang pertama adalah transaction cost. Nah, kalau Anda menggunakan sistem kontrak, ini kelemahannya adalah Anda perlu biaya transaksi ya, karena untuk membuat suatu kontrak kan kita perlu mengeluarkan biaya. Nah, biaya misalnya merancang draft kontrak, ya, negosiasi, ketemuan, ya, meng-hire lawyer misalnya itu perlu biaya. Nah, sehingga ada transaction cost. Nah, misalnya kalau perusahaan Anda ingin menghindari transaction cost, maka Anda bisa menggunakan sistem yang vertically integrated. Ya, Anda produksi aja sendiri dari awal ya. Kayak tadi mobil, ya Anda produksi aja semua partnya ya dari awal. Nah, artinya Anda bisa Anda akan terbebas dari transaction cost ya kalau harus terus-terusan mengkontrak perusahaan supplier ya. Nah, tetapi kelemahannya ya ini ya Anda harus mengeluarkan resource begitu banyak ya untuk mendirikan divisi-divisi baru di mana divisi tersebut harus menghandle input-input yang sedemikian banyaknya ya sebagai bahan-bahan Anda merakit mobil. Nah, kalau misalnya Anda ingin menghindari transaction cost ya, tetapi mau membayar input yang lebih mahal ya Anda bisa menggunakan spot ya. Artinya Anda tidak perlu bikin kontrak ya Anda tinggal beli aja ya ke pasar ya. Kalau butuh ban ya tinggal beli aja di pasar ya, ban harganya berapa. Tapi kelemahannya di sini ya Anda harus ikuti harga pasar ya. Kalau harga ban lagi naik ya Anda akan perlu mengeluarkan uang lebih ya untuk bisa mendapatkan ban tersebut sehingga biaya produksi Anda akan meningkat. Beda sama kalau menggunakan kontrak dengan supplier, Anda bisa dapat kepastian harga atau bahkan Anda menggunakan vertically integrated di mana Anda bisa meminimumkan biaya memproduksi input tadi ya dengan membangun divisi tersendiri di perusahaan Anda. Nah, kemudian terkait dengan opportunistic behavior. Nah, opportunistic behavior ini adalah sebuah sebuah perilaku ya di mana ini adalah taking advantage of someone when circumstances permit ya di mana perilaku ini adalah perilaku mengambil keuntungan dari seseorang pada saat kondisinya itu memungkinkan ya. Contohnya kalau pasar spot ya. Nah, pasar spot
kalau Anda misalnya butuh ban harus selalu ke pasar, ya kalau Anda bisa dimainkan oleh pasar ya. Nanti atau misalnya Anda misalnya harganya ya, maksudnya Anda bisa dimainkan harganya oleh pasar, atau bahkan misalnya konteksnya dari supplier. Kalau Anda tidak melakukan kontrak dengan supplier, artinya supplier bisa semena-mena ya mengambil keuntungan dari Anda. Maksudnya adalah supplier bisa menaikkan harga barangnya itu kepada Anda sesuka hati dia ya. Nah, itu adalah opportunistic behavior yang potensinya itu akan dilakukan oleh supplier Anda kalau Anda tidak punya kontrak. Tetapi kalau bikin kontrak kan ada ini ya, ada transaction cost ya. Ini trade off ya antara transaction cost dan opportunistic behavior. Nah, kemudian juga terkait dengan security dan flexibility of supply ya. Ini keamanan dari supply untuk ini ya, untuk part-part yang Anda butuhkan ya dalam memproduksi. Misalnya tadi mobil ya, kalau Anda memproduksi mobil misalnya setiap bulan tuh 1 juta unit dan setiap tahun itu 1 juta unit misalnya, dan setiap tahunnya itu meningkat produksinya. Ya, kalau Anda tidak menggunakan minimal kontrak ya, kalau tidak menggunakan sistem kontrak dengan supplier, Anda akan kesulitan ya untuk menjamin bahwasanya part-part yang Anda butuhkan itu selalu tersedia ya. Misalnya bulan ini butuh sekian juta, Anda nggak punya kontrak dengan supplier manapun nih, barangnya nggak ada nih di pasar atau barangnya kurang. Nah, ini akan mengganggu keamanan supply dari barang-barang input yang Anda butuhkan untuk memproduksi barang. Kemudian ini juga trade off dengan flexibility ya. Mungkin kalau tanpa kontrak, misalnya beli di spot ya, atau memproduksinya sendiri, maka ini lebih fleksibel ya. Anda bisa menentukan berapapun tergantung dari jumlah produksi yang Anda mau produksi ya untuk inputnya ya. Jadi fleksibel. Kalau ke pasar kan fleksibel, mau beli berapapun ya. Kalau udah kontrak kan ya, yang dikontrak kan pasti dikontrak ditulis ya, dia harus menghidupkan berapa di setiap periode waktunya. Nah, terkait dengan dimensi vertikal ya, sistem apa yang Anda gunakan ya, apakah vertically integrated, apakah quasi integration dengan kontrak ya, atau apakah spot, itu juga yang menjadi faktor pertimbangan adalah terkait dengan government regulation ya. Di mana Anda ini bisa melakukan penghematan ya dengan cara menghindari government regulation. Salah satu government regulation kan bahwasanya ada pajak ya, kalau Anda membeli sebuah barang harus ada pajak ya, kemudian ada price control ya terhadap barang-barang input tertentu. Nah, kalau Anda vertically integrated ya kan, barang misalnya tadi ban ya, shock breaker, Anda kan beli bikin sendiri ya, dan Anda gunakan sendiri. Pada saat Anda membelinya kan nggak usah bayar pajak ya. Beda kalau Anda belinya dari supplier. Nah, beli ke supplier kan harus ada pajaknya ya. Pajak dari barang yang Anda beli, misalnya ban Anda beli kan sebagian dari harganya ada pajaknya. Nah, kalau Anda memilih yang vertically integrated maka akan terbebas dari pajak, sehingga Anda lebih hemat. Oke, itu ya. Nah, dengan membahas terkait dengan dimensi vertikal tersebut, nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan yang terkait dengan masalah Amazon di awal. Oke, yang terakhir, yang poin sebab yang kelima, kita akan membicarakan terkait dengan market struktur atau struktur pasar ya, yang di-highlight di chapter ini ada 4, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistic competition ya, dan perfect competition. Perfect competition ini persaingan sempurna ya, yang ini persaingan monopolistik. Nah, ini monopoli, oligopoli ini ya, kita lihat ciri-cirinya ya teman-teman. Nah, ability to set price ya, kemampuan untuk mengatur harga. Kalau monopoli ini sebagai price setter ya, sebagai pengatur harga, dia dengan gampangnya bisa mengatur harga. Nah, kalau oligopoli juga sama sebagai price setter ya. Kalau monopolistik juga sama ya, karena dia monopolistik ya, dia price setter juga. Sedangkan yang perfect competition ini adalah price taker. Dia tidak bisa mengatur harga ya. Kalau harganya di pasar segitu ya mau nggak mau Anda harus menjual di harga pasar, atau bahkan bisa lebih rendah daripada harga pasar. Kalau Anda lebih tinggi dari harga pasar, maka barang Anda nggak laku ya, karena banyak perusahaan lain yang punya barang serupa ya, dan itu lebih murah daripada Anda. Nah, kemudian price levelnya, ciri-cirinya kalau monopoli harganya itu tinggi ya. Oligopoli ini, monopoli sangat tinggi ya, very high ya. Kemudian oligopoli ini tinggi, monopolistic competition juga tinggi ya. Perfect competition juga, perfect competition karena price taker ini cenderung rendah ya. Entry condition, monopoli ya, no entry ya. Kemudian oligopoli, limited entry, no entry itu ini sulit masuk ya maksudnya.
Kalau oligopoli untuk masuknya agak terbatas ya, cukup sulit ya. Kemudian yang monopolistic competition ini free entry ya, kapan bebas masuk ya. Kemudian kalau yang perfect competition ini free entry juga ya. Kapanpun bisa keluar dan masuk ke dalam pasar tersebut. Number of firm ya monopoli satu ya, oligopoli beberapa ya, monopolistik beberapa, juga bisa banyak juga bisa, perfect competition banyak ya. Nah, long run profit ini lebih besar daripada minimal 0 ya, ini lebih besar daripada 0 ya. Ini lebih besar daripada 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, ini maksudnya perfect economic profit ya teman-teman ya, bukan jadi yang dimaksud di profit di dalam ekonomi ya itu adalah economic profit ya, bukan accounting profit ya. Kalau yang monopolistik sama perfect competition itu cenderung profitnya normal ya, dia sama dengan 0. Kalau oligopoli dan monopoli itu dia istilahnya tuh super normal ya, di atas normal ya maksudnya. Jadi lebih besar daripada 0 profitnya. Nah, strategi dependent on individual rival firm behavior ya. Ini tidak punya rival ya. Ini ada rival ya. No cares only about market price. Ya, sebenarnya tidak ada rival, yang menjadi rival itu adalah harganya ya. Bagaimana perusahaan itu di pasar persaingan sempurna itu dia bisa seefisien mungkin supaya dia bisa mengeluarkan harga yang kalau bisa sih lebih rendah daripada harga pasar ya. Nah, supaya dia bisa bersaing ya dengan pasar yang lain. Dengan pemain pasar yang lain. Produknya single product ya, monopoli itu biasanya, oligopoli maybe differentiated ya, ada beberapa ya produknya dan produknya itu terdiferensiasi ya. Ini juga maybe differentiated ya, ini bisa terdiferensiasi, dan kalau yang ini dia under differentiated ya. Produknya ya tidak berbeda dengan perusahaan lain ya. Kalau berbeda ya jadinya nggak perfect competition. Nah, contohnya adalah producer of patented drug ya, produser untuk obat-obat yang sudah dipatenkan ya. Kalau sudah dipatenkan ya itu milik dia sendiri ya obatnya ya. Jadi ya perusahaan lain nggak bisa produksi. Automobil manufacturer ini cenderung oligopoli ya, jumlahnya ada beberapa kan ya, dan cenderung harganya tuh mirip-mirip ya. Jarang antara perusahaan misalnya Toyota, Honda, Mitsubishi itu harganya jomplang jauh tuh jarang ya. Nah, itu kenapa dia bentuknya oligopoli ya. Kemudian monopolistic competition, plumber in small town ya, misalnya tukang ledeng di ini ya di small town ya, di kota kecil ya, hanya ada beberapa tukang ya, maka ya cenderung monopolistik ya. Jadi dia bisa mengatur harga sesuka hati ya, karena saingannya tuh nggak banyak ya. Kemudian perfect competition ya misalnya adalah apple farmer ya. Ini biasanya komoditas ya, untuk pasar persaingan sempurna itu pasar-pasar komoditas. Apel kan barang yang perusahaan satu dengan barang yang lain kan dia sama ya, kayak padi kan cenderung sama, garam itu adalah pasar persaingan sempurna yang bagus ya, contoh persaingan sempurna yang bagus. Ya di pasar itu ya Anda mau nggak mau harus ngambil harga pasar ya, nggak bisa jadi price setter, jadinya price taker. Nah, teman-teman ya, terakhir kita kita akan cari solusi dari problem manajerial di awal ya, terkait dengan Amazon Delivery Services. Nah, jadi di awal kan Amazon kan selama ini kan dia ngontrak ya. Jadi bukan ngontrak bukan dalam artian ngontrak rumah ya. Kontrak di sini maksudnya dia tuh mengkontrak perusahaan ekspedisi lain ya dalam penyediaan pengiriman barang dari si penjual ke pembeli ya. Nah, salah satunya adalah Amazon itu menjalin kontrak dengan UPS, FedEx, dan USPS ya, dan beberapa perusahaan ekspedisi yang lain. Nah, sekarang Amazon itu percaya ya, that relying solely on those services result in high shipping costs, reduce its flexibility, result in unreliable services during period of peak demand, and leave it open to opportunistic behavior by these companies ya. Jadi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tersebut itu memunculkan beberapa masalah ya, diantaranya tingginya biaya ongkir yang harus dibayar, kemudian fleksibilitasnya itu tidak fleksibel ya. Jadi ya mau nggak mau harus ikut produk pengiriman yang disediakan oleh si perusahaan yang sebagai
supplier ekspedisi tadi ya. Nggak bisa Amazon itu membuat produk sendiri ya, misalnya pengiriman dengan apa inovasi tertentu ya, mau nggak mau ya harus ikut apa adanya yang disediakan oleh si mitranya itu ya, si yang dikontrak itu. Nah, solusinya ini ada beberapa opsi ya, misalnya Amazon bisa menggunakan sistem yang fleksibel ya, di mana dia membuka kemitraan ya dengan individual misalnya. Jadi individu bisa mendaftar sebagai mitra kurirnya ya, lalu individu tersebut nanti setelah dikontrak ya bisa pick up barang kemudian dikirim ke penerima ya. Dan ini lebih fleksibel nantinya. Fleksibel juga apa maksudnya Amazon nanti bisa mengcustom bagaimana pengiriman itu bisa dilakukan ya. Tentu bekerja sama dengan mitra-mitra individual tersebut ya. Kemudian it's the second option misalnya kontrak dengan individual ya. To use its truck for delivery is a form of quasi vertical integration ya. Ini mirip-mirip tetapi di sini adalah terkait dengan penggunaan sewa truk ya, yang pilihan kedua ini. Kemudian yang pilihan ketiga yaitu terkait dengan membuat perusahaan ekspedisi baru nih. Nah, ini menarik yang ketiga nih, kalau dia membuat perusahaan ekspedisi baru tersendiri yang itu miliknya sendiri ya, yang bagian dari divisi perusahaan Amazon, maka Amazon itu akan memiliki yang pertama ya tentu biaya akan lebih rendah ya, kemudian lebih fleksibel ya, dan bisa menjamin kepastian waktu pengiriman barang. Tetapi Amazon perlu mempertimbangkan apakah investasinya itu menguntungkan atau tidak ya. Nah, cara melihat apakah investasinya menguntungkan, maka kita harus melihat present value ya dari potensi profit yang akan diterima oleh Amazon ya setelah perusahaan itu berjalan ya. Misalnya perusahaan itu berjalan ya berapa lama, maka dihitung tuh profitnya, tahun profit ke-1, profit kedua, profit ketiga, tahun keempat berapa ya, lalu profit tersebut di present value-kan ya dengan nilai sekarang. Nah, nanti hasil present value-nya dibandingkan dengan biaya investasi yang Amazon harus keluarkan sekarang ya, karena kan membangun perusahaan ekspedisi baru kan ya perlu biaya investasi. Nah, investasinya itu dibandingkan dengan profit yang akan dia terima tahun-tahun setelahnya ya, yang di present value-kan. Kalau ada selisih, yaitu profitnya lebih tinggi present value-nya dibandingkan dengan biaya investasinya, maka Amazon dapat langsung aja bangun perusahaan tersebut, karena investasi perusahaan ekspedisi tersebut akan menguntungkan bagi Amazon. Oke, demikian ya untuk chapter 7. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.